Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman wartawan media cetak elektronik yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami sayangi, dan terima kasih atas perkenan teman-teman senantiasa mengupdate dan memberitakan informasi dari kami kepada masyarakat. Hari ini saya bersama dengan Saudara Rahmat Riyadi SMH mendampingi klien kami, Saudara Arif Ihsan, dan bersama saya juga didampingi oleh Saudara Rahmat Imran. Nah, ini sudah sehat ya? Mario sudah operasi, mudah-mudahan sehat terus dalam perjuangan. Dan bersama saya juga ini ada perwakilan Ranlopom di Sumatera Utara, adik saya Andri Agam SMH, kandidat dokter. Insya Allah 2 bulan lagi akan dokter ya. Dan saudara, sebagaimana undangan kami, ini kan kemarin kubu sana ini cuap-cuap ya, bahwa itu nggak akan ada proses ya, kami akan pertanyakan status pengacaranya segala macam. Nanti setelah pemeriksaan saya akan tunjukkan ya Mas, bagaimana SK pengangkatan saya ya kan, bagaimana surat saya dan lain sebagainya. Tapi intinya di luar undangan saya itu ada beberapa poin. Nanti ini kita akan diperiksa dulu Saudara Arif Ihsan dengan barang buktinya. Apa yang kami laporkan adalah tentang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebulan yang lalu, karena saya hitung persis sebulan, kita tanggal 8 April buat laporan, sekarang ini tanggal 18, ya kira-kira sebulan 10 hari lah. Dan kita tetap koordinasi dengan penyidik. Akhirnya penyidik bilang, Bang, kami menunggu pemeriksaan terhadap Saudara Arif Ihsan untuk laporan dia terhadap Michael Sinaga, seorang podcaster yang juga kami duga sebagai pembenci Jokowi. Nah, bagaimana yang akan saya spill sedikit di sini? Semalam saya koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pengacara yang sudah menjadi pemimpin redaksi. Pertanyaannya begini, Bang, tolong tanyakan, kami gerah juga ini. Si Michael Sinaga ini dia wartawan atau bukan? Kalau wartawan dia mesti netral. Masa ikut debat-debat mihak sana mihak sini gitu loh. Nah, kita akan tanya legalitasnya, kita akan bersurat nanti ke Dewan Pers. Ini anak, kalau dia sebagai seorang jurnalis harus independen. Nggak boleh dia memihak. Kerjanya menghujat aja. Jadi untuk ini nanti akan kami perdalam, dan saya spill sedikit saja bahwa saya juga sudah buat laporan polisi di salah satu polda di Indonesia tentang orang-orang yang menghujat saya. Tunggu nanti begitu ada panggilan saya akan speak up. Saya kira itu, mungkin ada yang mau disampaikan. Arif Ihsan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan panggilan hari ini, itu saya memberikan keterangan di mana Michael ini semua yang dia tujuan saya itu fitnah. Antara lain itu yang saya laporkan ini, dia menuduh saya sebagai sekretaris. Padahal saat pembentukan manajemen NGM itu saya tidak pernah jadi sekretaris di situ. 2 kali perubahan saya tidak pernah jadi sekretaris, ya kan. Kemudian apa yang ditujukan surat ke Jokowi itu saya ditunjukkan sebagai sekretaris juga. Tidak pernah saya jadi sekretaris di situ. Dan surat itu saya orang yang pertama menolak untuk diantarkan ke Jokowi, karena surat itu sangat berbahaya kalau saya yang mengantarkan, ya kan. Itu fitnah sekali Michael kalau saya orang yang pertama menyetujui untuk mengantar surat itu. Kemudian ada kemarin podcast lagi Bang, ya, yang dia bertiga, ya kan, itu dia menyatakan kalau saya ini tidak menikah dengan istri saya. Oh iya? Iya, podcast itu ya? Di podcast itu, padahal kan saya sudah punya cucu 2. Nanti tambahkan aja di pemeriksaan. Ya, sudah ada itu kan. Kemudian ada salah satu lagi yang katanya dia itu wartawan Polda, Janes, ya kan. Itu juga menghujat saya, ya kan. Saya tidak pernah ada urusan sama dia, ya kan. Dan kenapa masalah-masalah pribadi saya yang diungkit-ungkit? Apa hubungannya gitu loh, ya kan? Ini kan kamu masalah ijazah Jokowi, masalah kenapa kamu ungkit masalah pribadi saya, ya kan? Jadi tidak ada hubungannya semuanya gitu loh. Apakah kamu kehabisan bahan atau bagaimana? Kenapa masalah-masalah pribadi saya dan istri saya diungkap? Kemudian masalah saya bikin makan istri saya
semuanya itu uang halal. Saya bukan pernah jadi narapidana, pernah jadi melakukan kejahatan, tidak pernah saya bisa saya, iya kan? Saya dihujat kiri kanan gitu Bang Rasman. Iya kan? Mungkin itu sementara itu aja ya, karena ini hari mau pemeriksaan. Kembali ke pengacara. Silakan, Mat. Mungkin di-spill sedikit supaya teman-teman Baik, nanti menunggu teman-teman infonya. media, terima kasih. Jadi pemeriksaan hari ini itu sekaligus pembuktian, karena memang saya tonton dari podcast yang disampaikan oleh Michael Senaga, dia sepele sekali kepada kita semua, kan gitu. Dia menyatakan bahwa laporan polisi itu hanya sekedar aduan dan tidak akan maju gitu. Hari ini adalah bukti bahwa progres atau Polres Metro Jakarta Selatan tegas memanggil para pihak. Hari ini memanggil para pelapor yang kemudian nanti akan ditindaklanjutin dengan memanggil para saksi-saksi, dan juga nanti kami sudah menyiapkan beberapa bukti. Pertama, ada sebuah flash disk yang berisikan video, yang kemudian kedua ada sebuah printout daripada postingan dan beberapa akun-akun yang kami duga telah mencemarkan nama baik klien kami. Pada laporan kemarin, fokus kami adalah pada perbuatan tindak pidana fitnah dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 433, 434 dan juga pasal 441, yaitu fitnah yang disampaikan melalui media sosial. Kami pikir bahwa ini sebagai jawaban atas orang-orang yang mencoba mengganggu daripada klien kami. Dan kami tegaskan bahwa saudara Arif Ihsan terhadap kegiatan-kegiatan buku-buku yang diterbitkan atau buku endgame itu tidak terlibat dalam struktural apapun. Itu poinnya. Terima kasih. Baik. Jadi nanti terkait dengan P21-nya Roy Suryo, terkait dengan ada dugaan orang-orang yang menghalang-halangi untuk tidak P21, kasus Roy Suryo, kemudian hasil koordinasi kami bahwa ini insya Allah akan segera P21 juga, maka nanti akan saya jelaskan setelah pemeriksaan. Kemudian kita spill dikit aja, nanti kurang apa dia selesai dari sana. Emang kalian mau kemana? Liputan lain lagi, tempat lain. Kalau gitu sekarang aja ya. Gitu aja Mak ya. Iya, Pak. Baik, saudara-saudara. Pertama untuk urusan saudara Arif Ihsan, Agam mau ngomong? Hah? Rahmat. Pertama saya sampaikan bahwa hari ini saudara Arif Ihsan akan diproses sesuai dengan laporan polisi. Artinya konkret sudah bahwa LP diproses, ditunjuk penyidik dan hari ini akan diperiksa. Kita akan tuangkan, bahkan akan kita kembangkan karena ada fitnah baru bahwa seolah-olah dia dengan istrinya itu kumpul kebo dan bahkan punya anak. Bayangkan dia sudah punya cucu tapi resmi. Nah ini kan fitnah luar biasa ya. Kemudian saya juga sudah membuat laporan polisi akun ya AGS dengan 4 orang yang sudah menghina dan memfitnah saya. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kami akan bersurat, bahkan akan mendatangi pihak dari Dewan Pers. Ini tentang podcastnya Sentana ini seperti apa sih? Terdaftar atau tidak? Status dia sebagai wartawan apa? Kalau wartawan apa kode etiknya? Kenapa dia berbicara di depan media, bahkan berdebat di televisi, memihak kepada satu pihak? Wartawan harus independen, benar tidak? Betul. Ini yang harus kita bertanya. Dan ini datangnya dari pemret loh, telepon saya. Kita akan gerak ini, ya. Begitu kita tahu ada pemalsuan, ada kebohongan, kita kejar dia. Wartawan atau narasumber atau apa? Ya, baru kali ini dia sebagai narasumber atau sebagai wartawan. Kita akan tanya. Jangan nanya saya ini apa? Saya pengacara. Terus dibilang saya urusan urusan berita acara sumpah, apa urusannya? Anda tidak punya kewenangan untuk menilai saya. Yang menilai saya adalah organisasi saya dan dari Mahkamah Agung. Itu jelas orang tahu berita acara sumpah itu gunanya untuk apa. Tapi kalau Anda minta data, saya punya data. Kapan saya mengundurkan diri dari KAI, tanggal berapa saya dipecat oleh KAI, tanggal berapa saya diterima oleh Peri Bersatu, semua ada dokumennya. Dan urusan administrasi saya udah beres di Mabes Polri. Jadi kalau ada yang bilang ijazah palsu, bullshit itu. Karena
sejak Jun 2024 sudah selesai itu barang. SP3 ya. Jadi kalau kalian takut berdebat, apalagi bilang supaya ada orang lah ya bilang bahwa jangan Rasman, kalau ada Rasman kami nggak mau. Loh, takut kalian debat? Emang kalian siapa? Hah? Emang kalian siapa? Emang bisa dihalang-halangi? Jadi kalian kalau kenapa mereka takut? Kalau saya sama Rasman itu info-info dan ibarat kita tinjunya cut-cutnya menarik gitu. Ya oke. Baru kemudian tentang adanya informasi yang valid yang saya dapat. Insya Allah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena kita sudah tracking, kita sudah koordinasi, kita sudah komunikasi. Apakah boleh kami boleh tracking? Boleh. Pengacara sangat boleh kami komunikasi dengan orang-orang yang kita sudah tahu, karena memang selama ini jujur kami merasakan ada orang yang mencoba mendekati pihak dari Kejagung untuk ini ditunda-tunda. Alhamdulillah pihak Kejagung dan informasi yang kami dapat itu sudah hampir sependapat dengan pihak Polda, sehingga insya Allah ini akan P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah sekarang Roy itu ngomong lagi, dia bilang, oh kalau udah P21 belum berakhir. Nah, begitu terus itu. Nah, iya memang belum berakhir lah, mulai dari klarifikasi, naik lidik, ya, kemudian sidik, tersangka, semua bilang memang belum selesai, selesai nanti di pengadilan. Apakah saudara akan pakai rompi atau tidak, itu urusan dari kejaksaan. Sebenarnya juga polisi kalau mau mengambil langkah hukum cepat sekarang, bisa saja ditahan sebelum dilimpahkan, tahan dulu. Itu yang sebetulnya paling keren. Jadi kita apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah mengatensi, begitu juga dengan Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Yang pasti kemarin saya sangat bangga mendengar pidato Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Kapolri ini the best. Artinya banyak suara-suara yang ingin mengganggu Kapolri, nggak jalan itu barang. Terima kasih Bapak Presiden. Berikutnya tentang adanya keinginan para pihak yang akan menggugat. Ya kan, ada citizen lawsuit yang baru. Ya kan? Terus mereka minta ke Komisi Informasi Pusat. Ya kan, tentang ijazah Pak Jokowi. Apa relevansinya nih, Pak? Seolah-olah sana bisa membatalkan, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi nanti tidak asli dan lain sebagainya. Nggak ada relevansinya. Roy, kalian ini tarung saja di pengadilan seperti Rasman tarung dengan Hotman. Supaya buka-bukaan di sana itu akan lebih fair, akan lebih bagus, akan lebih menarik dan ditonton oleh rakyat Indonesia. Nah kemudian, saudara-saudara, saya melihat bahwa hari ini ada fenomena baru. Coba kalian lihat, ada oknum berseragam. Kemarin ribut. Ada diduga air keras, siram air keras. Kemarin ada kejadian di Medan kalau saya nggak salah. Ada di YouTube juga. Ada oknum berseragam juga, katanya menculik wartawan, katanya. Ada juga kemarin gara-gara berantem sesama mereka, tembak-menembak. Saya kira tolonglah untuk pimpinan tertinggi dari oknum berseragam dimaksud agar bisa memanggil semua pimpinan-pimpinan di tingkat pusat, daerah, kabupaten, dan kota. Bahkan sampai basis terendah dari angkatan dimaksud. Agar mereka satu hati, janganlah kita ini sekarang suka sedikit-sedikit marah dan menghantam orang lain. Karena saya kemarin lihat salah satu video, pengakuan dari oknum berseragam dimaksud katanya karena dia tersinggung kepada Andri Yunus. Arogan. Gara-gara datang ke salah satu hotel, saya rasa tidak tepat alasan itu. Makanya kalau rakyat meminta agar disidangkan di tempat terbuka, jangan peradilan dari militer, saya kira pas kalau itu di peradilan umum. Nah lalu yang menarik lagi saudara, ini begini. Saya putra daerah, dulu saya sudah info kalian, dulu rame viral, ada pembakaran kantor Polsek Muara Batang Gadis, Kabupaten Madinah, Sumatera Utara. Di situ ada 5 tersangka, sehingga saya turun ke kampung saya untuk menenangkan itu.
Dan saya sudah ketemu Kapolres, saya koordinasi ke Polda bahkan Mabes Polri. Alhamdulillah sudah mulai tenang. Ternyata baru-baru ini saya dapat informasi dan bahkan dapat suratnya bahwa 2 oknum kades di Kecamatan Muara Betang Gadis diduga menghasut dan turut serta melakukan pembakaran. Maka saya minta Kapolres agar Anda tegak lurus. Ya, ada 5 sekarang warga yang sudah tersangka dan akan segera disidangkan, sudah di kejaksaan dan sudah ditempatkan di rutan atau lapas. Saya minta agar Kapolres atensi kasus ini. Saudara jangan bermain-main, ini kasus tidak main-main. Kasat Reskrimnya sudah dicopot. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara. Sekarang ada Kasat Reskrim yang baru. Saya minta tegakkan hukum. Kalau sampai ada permainan, termasuk Kapolres, Anda akan saya kejar. Karena kampung saya harus bersih dari perilaku kejahatan. Apalagi saya sangat tidak terima kalau sampai kepala desa terlibat, menyuruh dan atau ikut dalam melakukan atau menyuruh orang lain melakukan pembakaran polsek. Kalau masyarakat marah sehingga dia datang dan melempar, mungkin pendidikannya tidak setinggi yang dia bayangkan, sehingga perlakuannya tidak sama. Tapi kalau kepala desa terlibat, diduga terlibat dan sudah jadi tersangka, kasus ini harus jalan proses dengan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai ada transaksi, jangan sampai ada permainan. Dan saya akan pantau day to day di kasus ini agar ini jalan. Itu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bang, soal yang P21 sedikit, Bang. Hasil P21 itu aku dapat informasi sudah paling habis kapan? Ya tentulah kita punya cara ya. Kita punya orang, kita punya koordinasi, kita punya teman di kejaksaan, kita punya teman di polisi, kita juga koordinasi. Saya juga sudah koordinasi bahwa pihak dari Pak Jokowi juga sudah berkomunikasi. Dan saya juga udah koordinasi kemana-mana juga bahwa informasi dari saya, insya Allah A1, insya Allah saya yakin segera akan P21. Bukan karena dorongan kata-kata orang sebelum ini akan enggak. Saya selalu kan bicara fakta, data, by law, by logic. Memang saya nggak bisa memastikan menjamin, tapi data yang saya punya, insya Allah segera P21. Maka siap-siaplah kalian untuk tarung di meja peradilan. Perkiraan kapan, Bang? Siapa? Perkiraan kapan, Bang? Ya kalau minta dihentikan kasusnya rasanya nggak nyambung aja. Bagaimana pula sudah tersangka minta dihentikan? Kalau minta hentikan, pergi ke pra-peradilan. Kemarin gelar perkara sudah dilakukan, ternyata tidak dihentikan, ya close, udah, jalan. Atau datang minta maaf. Datang ke Solo, mana tahu diterima lagi sama Solo gitu. Dan penyidik gitu. Nggak diterima ya lanjut gitu. Kita minta ini lanjut dan jalan terus. Ya, Bang. Tapi menurut Abang itu perkiraannya kapan, minggu ini kah atau pas Jumat Keramat atau gimana? Saya yakin insya Allah paling lama akhir bulan ini clear ini barang. Apalagi sudah bintang 3 sedang Pak Kapoldanya kan. Bukan berarti untuk gagal, tapi saya yakin beliau akan survive dan percaya diri. Oke? Dan dia juga minta seperti dibilang, Bang, minta diberhentikan, bisa bilang Dihentikan. dia minta dihentikan, berarti dia sudah mulai takut juga nggak sih, Bang? Oh iya, kalau menurut saya dari dulu udah takut. Tadi malam Risman WA saya. Bacakan dia tahu ada preskon itu kan. Keren bro, keren Le, keren bang gitu. Oke. Gimana buku Le? Lagi dikerjain. Gitu. Dan transfernya juga menantang pihak-pihak yang mengatakan akan segera di P21 kasus ini. Apa tantangan dia? Tantangannya apa? Saya menantang orang-orang yang bilang kalau kasus ini akan segera P21, kalimatnya seperti itu. Coba Mat ngomong. Tantangannya nggak jelas saya pikir. Tapi kalau dia berani coba, ya apakah ketika nanti ini barang P21, kemudian dia ngasih tantangan, kalau seandainya di bulan ini belum P21, 5 miliar saya berikan kepada panti asuhan. Gitu kan? Atau dia mencoba menantang kami. Kalau seandainya bulan ini belum dirilis P21-nya, kami yang akan memberikan bantuan ke panti asuhan atau kemana sebesar 5 miliar. Kalau tantangannya seperti itu kita mainkan. Kita mainkan. Saya juga sudah sangat yakin dan ya gitulah Pak, nggak bisa di Jadi gini, kalau mau nantang itu kayak Nikita dulu. Iya, Nikita bilang, gitu. Jelas dia sebelum tantangannya. Lebaran, Ayo. sebelum tahun baru, saya kasih sekian miliar. Siapa bisa jamin Fadil tidak tersangka? Ternyata lewat dari tahun baru, tapi kan nggak kita tagih kan. Tuh istri saya Bu Ade sekarang udah damai-damai tuh sama Nikita. Silakan Arif Rahmat Arif. Bang Asman ada ini juga nggak, Bang? Kamu mau ngomong? Sakit, Bang, sakit. Sakit ya? Oke. Tapi dari Bang Asman ada ini juga nggak? Bentar. Kayak, Hah? kalau misalnya P21 minggu ini ada ini juga apa sih dalam nazarnya juga nggak? Iya, Nggak ada kepentingan Gini. Kita nggak usah bawa urusan ini ke urusan agama nih, urusan lain nih kan. Nazar tuh biasanya kaitan dengan agama ya.
udahlah, sekarang gini-gini aja. Saya melihat dari bahasa mereka, oh kalau P21 belum berakhir. Nah, begitu terus. Ntar lagi ditahan, belum berakhir juga. Sidang belum berakhir juga. Ya udah nanti kita lihat aja. Kalau bagi saya mereka pengecut. Masa debat sama saya takut. Tapi saya yakin Refli Harun enggak lah. Dia kan orang intelek ya. Kalau Refli Harun saya yakin dia kalau dengan saya pasti mau debat. Kata Refli Harun, orang yang ingin pakai baju oranye itu orang-orang yang bodoh, Bang. Abang kalimat. Ya kenapa? Kita nggak pernah ingin dia baju oranye. Yang kita mau dia pakai baju biasa aja bawa sidang ke pengadilan. Nanti putusannya selesai. Nggak ada kita ingin dia baju oranye. Nah, baju oranye itu kan identik dengan ditahan sebelum persidangan. Sekarang dia baju oranye nggak baju oranye, yang penting bagi kami sidang. Tapi kami yakin dia akan bersalah. Kalau bersalah kan nggak perlu baju oranye, langsung masuk aja. Emang harus pakai baju oranye? Nggak mesti juga, kecuali polisi nanti ambil sikap, jaksa ambil sikap. Kalau di jaksa kan nggak baju oranye, baju pink. Kalau baju oranye di Polda, kira-kira begitu. Ya. Ya, insya Allah saya yakin jaksa akan mengambil sikap tegas. Kalau mereka ingin tidak banyak cuap-cuap di luaran, ya, maka saya yakin jaksa akan menahan. Karena begini, belajar dari pengalaman Nadiem nih, Nadiem Makarim ya, udah ditahan juga, suaranya kencang juga bos. Apalagi nggak tahan kayak mereka ini. Di mana ada tersangka di Republik ini cuap-cuap tiap hari cuap-cuap. Wah, sana pergi situ. Tapi depan nggak berani sama kita. Nah. Ya, cukup. iNews gimana? Pesan Roy Suryo, Roy, debat kita. Ya. Mana dokumen saya? Oke, saya tunjukin sama kalian nih. Biar saya patahkan argumentasi orang ini. Nah, pesannya gini ya. Saya itu kan dibilang bukan pengacara, makanya saya sudah melaporkan akun itu dan orang-orang. Saya nggak usah sebut nama dulu. Gini, pada tanggal 13 Juli 2022, ini Rahmat sudah ada itu, Mat ya. Saya membuat surat pengunduran diri. Yang draft ini Rahmat nih. Isinya adalah surat pengunduran diri kepada Ibu Presiden DPP KAI, Kongres Advokat Indonesia, Siti Jamalia. Di sini isinya bahwa dengan ini saya menyampaikan pengunduran diri dari anggota dan pengurus DPP KAI periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Ibu Siti Jamalia Lubis dan bergabung dengan Kongres Advokat Indonesia. Sudah ada saya campur waktu itu kepada cucu, kemudian saya akhirnya tidak nyaman, saya pergi lagi. Saya sebut bahwa saya pindah organisasi. Oke. Kemudian saya membuat surat kepada permohonan. Tadi saya melihat karena ini masih KAI juga ini. Cucu kan gitu ya. Udahlah, saya nggak nyaman, udah saya teman-teman mengarahkan, udah Pak Rasman kesini aja karena mereka memang melihat bahwa Pak Rasman dizolimi gitu. Saya buatlah surat permohonan. Nih. Ini resmi ya. Di sini permohonan saya setelah saya mundur 13, jangan lupa ya. 13 Juli 2022, 15 Juli saya dipecat, kata mereka ya. Sampai sekarang saya nggak dapat surat pemecatan. Di sini saya membuat surat kepada kepada Dewan Pimpinan Nasional DPN Pradi Bersatu. Saya lampirkan KTP, saya lampirkan semua. Kemudian saya diterbitkan surat. Nih, surat keputusan pengangkatan Razman Arif sebagai anggota Pradi Bersatu. Nih. Jadi saya ini punya kartu advokat. Saya ini prosedur. Nah, tentang KAI memecat saya, itu cerita basi dan tidak berdasar. Masa dipecat 2022, perbuatan saya ada ribut di pengadilan 2025, itu menjadi landasan pemecatan. Tidak masuk akal. Nah, kemudian
Nah, dengan ini resmi saya diterima mengangkat Dr. Haji Razman Arif Nasution SSAG MPHD sebagai advokat dengan nomor induk advokat NIA 22.20.222.2222 yang wilayah kerja meliputi seluruh Republik Indonesia dengan domisili kedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari tanda terdapat kekeluaran akan diadakan perbaikan. Jakarta, 17 Juli 2022, Dewan Pimpinan Nasional Indonesia DPN Partai Bersatu, Zefrin Boykanu dan Hadi Darmawan Dipak Suma SH. Jadi jangan sembarang-barang bilang orang bukan pengacara lah, bukan ini, bukan itulah. Nah, sumpah itu dalam sejarahnya saya sudah baca bahwa itu hanya komitmen kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan buyung. Lalu apalagi yang menarik? Oh, dibilang seseorang yang mengaku sebagai pengacara itu seolah-olah pengacara itu pidana. Nah, baca ini. Makanya sebelum ngomong ada seorang pengacara yang katanya pinter, yang saya bilang itu belajar naik sepeda. Orang baru pandai naik sepeda. Sepeda tetangga pun diambil juga, lama-lama ketembok kepalanya. Nih, saya itu sebelum buat laporan udah koordinasi. Ada pengacara bilang begini, "Wow, itu mengaku ada pidananya 5 tahun." Nih, putusan MK nomor 006 PUU 2 2004. Nih, bahwa pasal yang dimaksud oleh seorang pengacara itu, seseorang mengaku sebagai pengacara dan seolah-olah pengacara itu sudah dibatalkan oleh MK. Waktu itu tahun 2004, dan anggota majelisnya karena kalau di sini nih anggota majelis hakimnya adalah Pak Jimli As-Siddiq, Profesor Dr. H.M. Leica Marzuki, Profesor A.S. Natabaya, Ahmad Rusandi, Haryono, Dewa Gede Palguna, Mukti Fajar, Sudarsono, Marwara Sihaan. Jadi kau baca dulu balik baik-baik sebelum kau ngomong gitu. Nah, ini sudah saya proses di salah satu Polda di Indonesia. Sebentar lagi sebentar lagi kau yang baru belajar naik sepeda ini baru diproses hukum. Oke, cukup. Thank you.